Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Isal dengan NIM 250304021, kelas Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sistem operasi, manajemen proses, deadlock, perkembangan dan jenis input-output, dan keamanan sistem operasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak penjelasan dari saya. Oke, pertama-tama saya akan membahas mengenai gambaran umum dari topik-topik yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua aktivitas yang ada pada komputer atau HP. Yang kedua adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur semua program yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua program atau lebih saling menunggu sumber daya. Yang keempat adalah input-output. Input-output atau I/O adalah cara komputer menerima data dan mengirimkan hasil. Yang kelima adalah keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah perlindungan yang diberikan oleh sistem operasi agar data, program, dan perangkat tetap aman dari akses gangguan dan kerusakan. Baik, itulah beberapa gambaran umum dari topik-topik yang akan dibahas pada video kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan intinya. Baik, yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak inti yang mengelola semua sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan hardware. Berikut adalah penjelasan konsepnya secara sistematis. Yang pertama adalah tujuan utama dari sistem operasi itu sendiri adalah mengatur CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O agar dipakai efisien. Menyediakan cara bagi kita berinteraksi dengan komputer bisa lewat GUI atau CLI, menjalankan dan mengawasi aplikasi agar berjalan lancar, dan melindungi data dan sistem dari akses ilegal serta gangguan. Yang kedua adalah komponen utama sistem operasi, yaitu kernel atau otaknya OS, mengatur langsung hardware dan sumber daya paling dasar. Manajemen proses, menentukan program mana yang jalan, kapan, dan pakai CPU berapa lama. Manajemen memori, mengatur pembagian RAM ke setiap proses dan program. Manajemen file, mengatur cara data disimpan, dibuka, dan dihapus di storage. Manajemen I/O, mengatur komunikasi dengan perangkat input-output seperti keyboard, printer, dan monitor. Sistem keamanan, kontrol akses, izin user, firewall, dan proteksi data. Yang ketiga adalah cara kerja sistematis OS. Yang pertama itu ada booting. OS dimuat ke RAM saat komputer dinyalakan. Selanjutnya, menerima input dari user lewat keyboard, mouse, atau aplikasi. Selanjutnya, menjadwalkan proses. OS tentukan program mana yang dapat CPU. Selanjutnya, alokasi sumber daya. RAM, storage, dan perangkat dibagi ke proses yang butuh. Selanjutnya, eksekusi dan output. Hasil diproses dan ditampilkan ke user. Selanjutnya adalah pemantauan. OS terus awasi agar tidak terjadi error, deadlock, atau pemborosan sumber daya. Yang keempat adalah jenis-jenis dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama itu ada single user, seperti dipakai satu orang, contoh Windows dan macOS. Selanjutnya itu ada multi-user, seperti dipakai banyak orang sekaligus, contoh Linux dan Unix. Selanjutnya itu ada mobile, khusus HP atau tablet, contoh Android dan iOS. Selanjutnya itu ada real time, respon sangat cepat dan pasti, contoh OS di mesin medis dan mobil.
Baik, yang kedua adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur semua program yang sedang berjalan agar CPU dan sumber daya dipakai secara efisien dan tertib. Nah, selanjutnya ada komponen utama dari manajemen proses. Yang pertama adalah pembuatan dan penghentian proses. OS bisa membuat proses baru, menduplikasi, dan mengakhiri proses saat selesai atau error. Yang kedua adalah penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Menentukan proses mana yang dapat CPU dan berapa lama. Tujuannya biar tidak ada yang menunggu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari manajemen proses. Yang pertama adalah multitasking. Bisa menjalankan banyak program sekaligus. CPU tidak nganggur karena terus dipakai. Semua proses dapat jatah waktu CPU dan mencegah satu proses menguasai semua sumber daya. Baik, selanjutnya ada contoh kasus nyata dari manajemen proses. Kasusnya itu seperti laptop lemot saat buka banyak tab, Chrome, Zoom, dan Spotify. Yang terjadi CPU cuma satu, tapi ada 30 lebih proses jalan. OS pakai round robin scheduling. Tiap proses dikasih waktu 10 menit sampai gantian. Kalau prosesnya terlalu banyak, gilirannya kelamaan, maka terasa lag. Konsep OS yang dipakai itu CPU scheduling plus context switching. Solusinya itu tutup tab atau proses yang tidak perlu. Prioritaskan Zoom biar dapat CPU lebih. Baik, yang ketiga adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dikuasai proses lain, sehingga semua proses macet dan tidak bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada 4 syarat terjadinya deadlock. Semua syarat ini harus terpenuhi bersamaan. Kalau satu saja tidak ada, deadlock tidak akan terjadi. Ini disebut sebagai kondisi Rodman. Yang pertama itu ada mutual exclusion, atau sumber daya hanya bisa dipakai satu proses dalam satu waktu. Contohnya seperti printer. Yang kedua itu ada hold and wait, atau proses sudah pegang satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Yang ketiga itu ada no preemption, atau sumber daya yang sudah dikuasai tidak bisa diambil paksa oleh OS. Yang keempat itu adalah circular wait, atau ada lingkaran menunggu proses A menunggu B, dan B menunggu C, dan C itu menunggu A. Nah, selanjutnya ada dampak dari deadlock itu sendiri. Yang pertama adalah CPU 100%, tapi tidak ada pekerjaan yang selesai. Yang kedua adalah aplikasinya itu ngehang atau not responding. Yang ketiga itu adalah pemborosan sumber daya. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nyata dari deadlock. Seperti misalnya terdapat dua program. Program pertama sedang menggunakan printer, kemudian memerlukan scanner. Pada saat yang bersamaan, program kedua sedang menggunakan scanner dan memerlukan printer. Karena masing-masing menunggu perangkat yang dipegang oleh program lain, maka kedua program tersebut berhenti dan tidak dapat berjalan. Contoh lain dapat ditemukan pada sistem basis data. Ketika satu transaksi mengunci data A dan menunggu data B, sementara transaksi lain mengunci data B dan menunggu data A, maka kedua transaksi tersebut akan berhenti. Dengan demikian, deadlock menyebabkan komputer menjadi tidak responsif dan biasanya harus diatasi dengan menutup paksa program tersebut. Baik, yang keempat ada perkembangan dan jenis input-output. Input-output adalah mekanisme komunikasi antara komputer dengan dunia luar. Fungsinya memindahkan data dari dan ke komputer. Nah, selanjutnya ada perkembangan I/O secara sistematis. Perkembangan I/O sejalan dengan perkembangan hardware dan kebutuhan kecepatan. Generasi 1 itu ada I/O terprogram, yaitu CPU yang mengatur semua transfer data. CPU menunggu sampai perangkat I/O selesai. Kelemahannya itu CPU banyak menganggur. Generasi kedua itu ada interrupt driver I/O. Perangkat I/O memberi sinyal interrupt ke CPU jika sudah siap. CPU tidak perlu menunggu terus, efisiensi CPU meningkat. Generasi ketiga
DMA atau Direct Memory Access, yaitu ada pengontrol khusus yang memindahkan data langsung antara memori dan perangkat tanpa lewat CPU. CPU hanya terlibat di awal dan akhir. Kecepatan transfernya sangat naik. Generasi keempat, I/O modern dan paralel, menggunakan bus berkecepatan tinggi, USB, SATA, PCIe, dan controller cerdas, mendukung multitasking dan transfer data masif, fokus pada kecepatan, plug and play, dan otomatisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis input-output berdasarkan arah data. Perangkat input memasukkan data ke komputer, contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Perangkat output mengeluarkan data dari komputer, contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Perangkat input-output bisa dua arah, contohnya seperti touchscreen, hard disk, SSD, flash disk, modem, dan kartu jaringan. Baik, yang kelima ada keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah upaya melindungi sistem operasi, data, dan sumber daya komputer dari akses, penggunaan, pengubahan, dan penghancuran yang tidak sah. Berikut penjelasannya secara sistematis. Tujuan utama keamanan sistem operasi disebut juga sebagai CIA Triad. Yang pertama itu kerahasiaan, yaitu data hanya bisa diakses oleh yang berhak. Yang kedua itu keutuhan, yaitu data tidak boleh diubah tanpa izin. Yang ketiga itu ketersediaan, yaitu sistem harus bisa diakses kapan dibutuhkan. Yang keempat itu keaslian, yaitu memastikan pengguna dan data memang benar. Yang kelima itu akuntabilitas, yaitu setiap aksi bisa dilacak siapa pelakunya. Yang keenam itu tidak dapat disangkal, yaitu pengguna tidak bisa menyangkal perbuatannya. Nah, selanjutnya ada ancaman terhadap sistem operasi. Yang pertama itu ada ancaman internal, yaitu kesalahan pengguna, penyalahgunaan hak akses. Yang kedua itu ada ancaman eksternal, yaitu virus, malware, trojan, ransomware, dan hacker. Yang ketiga itu ada ancaman fisik, yaitu pencurian perangkat, bencana, dan mati listrik. Yang keempat itu ada ancaman jaringan, seperti sniping, spoofing, DDoS, dan man in the middle. Baik, selanjutnya ada contoh kasus nyata dari keamanan sistem operasi. Kasusnya itu seperti pembobolan data pengguna di sebuah aplikasi. Yang terjadi itu hacker berhasil login ke server karena celah di OS Linux yang belum di-patch. Data KTP, email, password 1 juta user bocor. Mekanisme OS yang gagal, update dan patch keamanan tidak dilakukan. Solusi OS-nya itu enkripsi data, wajib update patch, dan autentifikasi 2FA. Baik, pada video kali ini bisa disimpulkan bahwasanya sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer, mulai dari mengelola CPU, RAM, storage, hingga perangkat input-output, sekaligus menjadi penghubung antara pengguna dan hardware. Manajemen proses bertugas mengatur semua program yang berjalan agar sumber daya dapat digunakan secara efisien melalui pembuatan proses, penjadwalan CPU, dan multitasking. Namun, dalam proses tersebut dapat terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain, yang disebabkan oleh mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait, sehingga menyebabkan sistem macet dan aplikasi tidak responsif. Selain itu, input-output mengalami perkembangan dari yang programmed, interrupt-driven, DMA, hingga sistem I/O modern yang lebih cepat dan paralel untuk mendukung transfer data yang masif. Terakhir, keamanan sistem operasi sangat penting untuk melindungi data dan sumber daya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal, dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta aspek keaslian dan akuntabilitas agar sistem tetap aman dari gangguan dan akses tidak sah.
Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.